Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Yustisia Ali. Di sini saya akan menjelaskan masalah kesehatan lansia dan sistem pelayanan. Penyakit yang sering dijumpai pada lanjut usia yaitu pneumonia. Gejala awal berupa penurunan nafsu makan, keluhan akan terlihat seperti dispepsia, keluhan lemas, dan lesu akan mendominasi serta kehilangan minat. Pada keadaan lebih lanjut akan terjadi penurunan kemampuan melakukan aktivitas atau ADL. Selain itu, pasien juga dapat muncul dengan kondisi jatuh atau sering jatuh seperti itu. Kedua, penyakit paru obstruktif kronis. Penyakit paru obstruksi kronik dapat disebabkan oleh beberapa penyakit, namun demikian apapun penyebabnya harus diupayakan agar pasien terhindar dari eksaserbasi akut. Selanjutnya, gagal jantung kongestif. Hipertensi dan penyakit jantung koroner serta kardiomyopati diabetikum merupakan penyebab gagal jantung tersering pada lanjut usia. Gagal jantung dapat dicetuskan oleh infeksi yang berat terutama pneumonia. Oleh sebab itu, semua faktor yang meningkatkan resiko pneumonia harus diminimalkan. Selanjutnya ada OA, osteoartritis. Merupakan salah satu penyakit degeneratif yang sering menyerang lanjut usia. Organ tersering yang didapati yaitu artikulatio genu, artikulatio talocrural, artikulatio coxae, dan sendi-sendi intervertebrae atau disebut spondyloarthritis. Selanjutnya ada diabetes mellitus. Prevalensi diabetes meningkat seiring pertambahan umur. Pengendalian gula darah sangat dipengaruhi oleh gaya hidup. Mengkonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat kompleks dengan jumlah energi tertentu, serta mempertahankan aktivitas olahraga ringan tetap merupakan pilihan utama pengobatan. Selanjutnya ada infeksi saluran kemih. Gejala awal dapat menyerupai infeksi lain pada umumnya yaitu berupa penurunan nafsu makan, keluhan akan terlihat seperti dispepsia, keluhan lemas dan lesu akan mendominasi serta kehilangan minat. Pada keadaan lebih lanjut akan terjadi penurunan kemampuan melakukan aktivitas kehidupan dasar atau ADL sampai imobilisasi dan akhirnya pasien akan mengalami kondisi acute convulsional state. Selain itu akan datang juga keluhan utama intensibilitas postural atau jatuh. Gejala lain yang penting juga diperhatikan adalah munculnya inkontinensia urin, polakisuri, walaupun jarang ditemukan namun masih dapat dijumpai. Selanjutnya, hipertensi. Di saat awal penegakan diagnosis, usahakan mengukur tekanan darah tidak hanya pada posisi berbaring namun juga setidaknya pada posisi duduk. Pemantauan tekanan darah sebaiknya dilakukan dalam dua posisi, yaitu posisi berbaring dan berdiri setelah istirahat sebelumnya selama 5 menit. Hal ini untuk menapis adanya hipotensi ortostatik yang potensial menimbulkan keluhan pusing hingga instabilitas postural dengan risiko jatuh dan fraktur. Selanjutnya, sindrom geriatri. Sindrom geriatri adalah kumpulan gejala atau masalah kesehatan yang sering dialami oleh pasien geriatri atau geriatri itu lanjut usia dengan berbagai macam penyakit. Sindrom geriatri ini dikenal juga dengan istilah 14I, yaitu imobilisasi, instabilasi postural, inkontinensia urin, infection, impairment of sense, inanition, iatrogenic. Selanjutnya ada insomnia atau gangguan tidur, intellectual impairment atau gangguan fungsi kognitif, isolation atau isolasi, impensity
atau berkurangnya kemampuan keuangan. Infection, konstipasi, imunodefisiensi atau gangguan sistem imun, dan terakhir ada impotens atau gangguan fungsi seksual. Selanjutnya masalah gizi pada lanjut usia. Masalah gizi pada lanjut usia yaitu kurang energi kronik, gizi lebih atau obesitas, anemia. Selanjutnya, kebutuhan energi dan gizi. Energi. Kebutuhan energi menurun dengan meningkatnya usia 3% per dekade. Pada lanjut usia, hal tersebut diperjelas disebabkan adanya penurunan massa otot atau BMR dan penurunan aktivitas fisik berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi atau WNPG tahun 2004, laki-laki 2050 dan perempuan 1600. Untuk perhitungan yang lebih tepat, dapat digunakan persamaan Harris-Benedict atau rumus yang dianjurkan WHO. Secara praktis dapat digunakan perhitungan berdasarkan rule of thumb. Selanjutnya, protein dianjurkan kecukupan antara 0,81 gram kilogram berat badan per hari atau 10-15% dari kebutuhan energi total. Selanjutnya ada karbohidrat. Dianjurkan asupan karbohidrat antara 50-60% dari energi total sehari dengan asupan karbohidrat kompleks lebih tinggi daripada karbohidrat sederhana. Konsumsi serat dianjurkan 10-13 gram per 1000 kalori atau 25 gram per hari atau sama dengan 5 porsi buah dan sayur. Buah dan sayur selain merupakan sumber serat juga merupakan sumber berbagai vitamin dan mineral. Yang selanjutnya itu ada lemak, dianjurkan lebih dari 25% dari energi total per hari dan diutamakan berasal dari lemak tidak jenuh. Selanjutnya yaitu ada cairan. Pada lanjut usia masukan cairan perlu diperhatikan karena adanya perubahan mekanisme rasa haus dan menurunnya cairan tubuh total dikarenakan penurunan massa bebas lemak. Selanjutnya itu vitamin. Vitamin mempunyai peran penting dalam mencegah dan memperlambat proses degeneratif pada lanjut usia. Apabila asupan tidak adekuat, perlu dipertimbangkan suplementasi, namun harus dihindari pemberian megadosis. Berikut ini ada tabel kebutuhan vitamin larut lemak bagi laki-laki dan perempuan. Penata laksanaan masalah gizi lanjut usia. Penata laksanaan gizi lanjut usia di puskesmas dianjurkan dalam 4 tahap, yaitu penapisan screening atau menggunakan MNA, selanjutnya diagnosis masalah gizi, itu ada sangat kurus, gemuk, obesitas. Selanjutnya ada intervensi gizi, yaitu penyuluhan gizi seimbang, rujukan, dan ada pemantauan dan evaluasi pelaksanaan gizi. Selanjutnya itu ada alur pelayanan kesehatan gizi lanjut usia di puskesmas. Jadi lanjut usia itu dilakukan penapisan status gizi dengan MNA. Itu kalau terjadi malnutrisi dirujuk, kalau terjadi resiko malnutrisi atau IMT lebih dari 25 itu dilakukan intervensi gizi berdasarkan IMT. Begitu juga dengan normal dilakukan pemantauan atau evaluasi status gizi. Selanjutnya masalah kesehatan mental. Ya, ini ada depresi. Depresi adalah perasaan sedih dan tertekan yang menetap. Perasaan tertekan sedemikian beratnya sehingga yang bersangkutan tak dapat melaksanakan fungsi sehari-hari. Lanjut usia memang sering menderita depresi karena banyak mengalami kehilangan seperti kehilangan pekerjaan, kehilangan kemampuan fisik, kehilangan harga diri, kematian atau kehilangan pasangan hidup atau kerabat keluarga dekat
dan kepergian anak-anak. Selanjutnya itu ada demensia. Demensia adalah kondisi kemerosotan mental yang terus-menerus, makin lama makin buruk atau progresif, meliputi penurunan daya ingat akan hal yang baru saja terjadi, kemunduran kemahiran berbahasa, kemunduran intelektual, perubahan perilaku dan fungsi-fungsi otak lainnya sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Demensia dapat terjadi pada lanjut usia karena penyakit Alzheimer, stroke berulang, trauma kepala dan gangguan faal tubuh atau hormonal, nutrisi, defisiensi vitamin, alkohol, dan lain-lain. Jadi demensia merupakan kehilangan kemampuan daya ingat dan daya pikir lainnya sehingga dapat menyebabkan masalah tingkah laku, misalnya menjadi gaduh, gelisah, pencuriga, emosi yang meledak-ledak. Selanjutnya delirium. Delirium adalah suatu kebingungan akut yang ditandai dengan disorientasi, bicara ngelantur, gelisah, sulit mengalihkan perhatian, ketakutan, dan lain-lain, yang disebabkan oleh gangguan metabolisme di otak, akibat gangguan metabolik, atau infeksi atau trauma kepala, atau efek samping obat, dan sebagainya. Selanjutnya itu ada insomnia. Insomnia sering terjadi pada lanjut usia. Kebiasaan atau pola tidur lanjut usia dapat berubah-ubah yang terkadang dapat mengganggu kenyamanan anggota keluarga lainnya yang tinggal serumah. Penyebab dapat berupa keadaan seperti kurangnya kegiatan fisik, mental sepanjang hari sehingga mereka masih semangat sepanjang malam, tertidur sebentar sepanjang hari, gangguan cemas dan depresi, tempat tidur dan suasana kamar yang kurang nyaman, sering kencing pada waktu malam karena banyak minum pada malam hari, dan infeksi saluran kencing. Pasien sulit masuk tidur dan atau mempertahankan tidur setelah terbangun, kadang-kadang menjadi tidak berdaya akibat dari sulit tidurnya. Dampak kurang tidur itu distres. Selanjutnya itu ada gangguan cemas. Mula-mula pasien memperlihatkan gejala fisik yang berkaitan dengan ketegangan seperti sefalgia, jantung yang berdebar keras, atau dengan insomnia. Selanjutnya itu ada masalah kesehatan gigi dan mulut. Masalah kesehatan gigi dan mulut sering terjadi pada lanjut usia, yaitu karies gigi dan karies pada akar gigi, keausan, email, dan dentin disebabkan proses penuaan atau bruxism, gingivitis dan periodontitis disebabkan keterbatasan dalam keterampilan membersihkan gigi, edentulous atau gigi hilang, mengakibatkan dukungan pada wajah berkurang sehingga tinggi wajah berkurang, kerutan wajah tampak jelas, wajah tampak lebih tua. Selanjutnya itu ada xerostomia atau mulut kering, mengakibatkan karies, halitosis, kandiasis, penelanan terganggu, dan retensi gigi tiruan. Selanjutnya itu adalah masalah kesehatan reproduksi. Masalah kesehatan reproduksi yang pertama yaitu ada menopause. Menopause disebut juga kalimetrik atau perubahan hidup dan merupakan pertanda berakhirnya bagian dari kehidupan reproduksi pada diri seorang perempuan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian tahun 2007 secara cross-seksional dari 1.350 perempuan menopause Indonesia berumur 40-60. Rata-rata umur perempuan menopause di Indonesia adalah 48 sampai 5,3 tahun. Kurang lebih 5,3 tahun. Pada fase ini, indung telur mulai berhenti bereaksi terhadap follicle stimulating hormone atau FSH dan luteinizing hormone atau LH yang berakibat produksi hormon estrogen dan progesteron dari indung telur mulai berkurang, dinding rahim menepis sehingga terjadi perubahan pola haid, dan rahim dan indung telur mulai mengecil. Yang selanjutnya itu
Yang selanjutnya itu ada andropause. Istilah andropause pada laki-laki merupakan suatu hal yang baru dan belum terbiasa didengar. Bahkan sebagian orang meragukan adanya keluhan yang timbul berkaitan dengan penurunan fungsi hormon androgen pada laki-laki yang berusia di atas 55 tahun. Selanjutnya itu ada kehidupan seksual. Seks sering dianggap abnormal atau tabu untuk dibicarakan pada masa usia lanjut. Akan tetapi hal ini perlu dibahas agar kita mendapatkan pengertian yang tidak menyesatkan. Kemampuan hubungan seksual dapat bertahan sampai orang mencapai lanjut usia dan dengan derajat penurunan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Keadaan ini tergantung pada perubahan-perubahan fali dari masing-masing orang, misalnya penurunan hormon serta penyakit-penyakit yang menyertai. Selanjutnya itu ada pelayanan kesehatan lanjut usia di puskesmas. Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerja. Berikut ini ada alur pelayanan bagi lanjut usia di puskesmas. Jadi lanjut usia itu datang ke loket pendaftaran. Selanjutnya ruangan pemeriksaan lanjut usia itu dilakukan pengkajian paripurna pasien lansia, identifikasi masalah kesehatan lansia. Setelah itu ada rencana tata laksana komprehensif oleh dokter. Selanjutnya itu ada rawat jalan atau di poliklinik, itu diberikan asesmen dan konsultasi, kuratif primer, intervensi psikososial, rehabilitasi primer. Di ruang kegiatan lanjut usia itu ada terapi terpadu atau promotif. Di situ terjadi tindakan promotif, preventif, rehabilitatif, dan lain-lain. Ada rawat inap, home care, dan rujukan KRS apabila ada lansia yang diperlukan untuk dilakukannya rujukan. Selanjutnya itu pengkajian paripurna pada lanjut usia. Program pengkajian paripurna menggunakan CGA, aspek biologis, kognitif, psikologis, dan sosial untuk menentukan permasalahan dan rencana penata laksanaan terhadap lanjut usia. Dilakukan aspek kuratif, pencegahan penyakit, serta mencegah komplikasi. Dilakukan juga pendekatan rehabilitatif untuk kasus-kasus misalnya gangguan batuk, ekspektorasi dahak, dan lain-lain. Dokter juga melakukan upaya promotif, yaitu mempertahankan lingkungan gerak sendi pada imobilisasi, merangsang aktivitas fisik dan mental, meningkatkan pengetahuan keluarga tentang perawatan pasien lanjut usia, dan sebagainya. Selanjutnya, unsur-unsur pengkajian paripurna lanjut usia di puskesmas. Unsur-unsur pemeriksaan terdiri dari pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan jasmani yang dilakukan menurut sistematika sistem organ mulai dari sistem kardiovaskular, sistem pernafasan, sistem gastrointestinal, sistem genitourinarius, sistem muskuloskeletal, sistem hematologi, sistem metabolik endokrinologi, dan pemeriksaan neurologik. Selanjutnya itu ada penilaian status gizi. Penilaian status gizi diawali dengan deteksi dini menggunakan MNA, dilanjutkan dengan catatan asupan gizi, pengukuran IMT jika masih dapat berdiri tegak, atau mengukur panjang depa, tinggi lutut, atau tinggi duduk jika pasien tidak dapat berdiri tegak. Selanjutnya, pemeriksaan status fungsional. Pemeriksaan status fungsional diartikan sebagai kemampuan seseorang melakukan aktivitas hidup sehari-hari secara mandiri. Contoh, bangun dari posisi berbaring, duduk, berjalan, mandi, berkemih, berpakaian, bersolek, makan, naik turun tangga, buang air besar. Pemeriksaan ini dengan mengikut sertakan keluarga dan diamati sendiri. Selanjutnya itu ada penilaian status psikososial. Perubahan status psikososial yang sering terjadi pada lansia adalah matur, dependent, self-hatred, angry atau marah, angku, dan lain-lain.
Selanjutnya pada poin penilaian status sosial. Penilaian status sosial yaitu menilai perlakuan orang-orang yang ada di sekitar lanjut usia yang sangat berpengaruh terhadap kondisi kesehatan fisik dan mental lanjut usia, seperti perlakuan yang salah terhadap lanjut usia dan menelantarkan lanjut usia. Di samping itu, penilaian status sosial dapat menemukan potensi keluarga yang dapat dimanfaatkan untuk membantu pemulihan pasien. Selanjutnya, pemeriksaan status kognitif. Pemeriksaan status kognitif merupakan penapisan untuk demensia atau pikun. Modalitas yang paling sederhana adalah AMT, mengkategorikan menjadi gangguan kognitif ringan, sedang, dan berat. Selanjutnya, pemeriksaan status mental. Pemeriksaan status mental dilakukan dengan penapisan ada tidaknya depresi. Untuk standarisasi juga digunakan modalitas sederhana. Untuk menjaring masalah gangguan mental emosional, secara umum dilakukan pemeriksaan metode 2 menit. Bila ada indikasi depresi, dilakukan pemeriksaan GDS, dan bila ada indikasi demensia, dilakukan pemeriksaan MMSE. Pertama, itu ada metode 2 menit. Tahap pertama, keluhan utama pasien disampaikan secara spontan. Jadi ditanyakan apakah lansia mengalami sukar tidur, sering merasa gelisah, sering murung atau menangis, sering was-was atau khawatir. Bila jawaban lebih dari 1 ya, lanjutkan ke pertanyaan tahap 2. Tahap 2, pertanyaan aktif ditanyakan apakah keluhan itu berlangsung lebih dari 3 bulan atau timbul 1 kali dalam 1 bulan. Jadi ditanyakan terus. Kalau lansia tersebut lupa dikaji 1 bulan terakhir atau 1 minggu terakhir atau paling tidak dalam 1 hari terakhir. Yang kedua itu ada karena adanya masalah dan banyak pikiran. Apakah lansia ini banyak masalah atau lagi banyak pikiran sehingga tidak bisa tidur atau sering menangis, seperti itu. Yang ketiga itu disertai dengan minat kerja atau nafsu makan yang menurun. Jadi ditanyai apakah ada penurunan nafsu makan. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah ada masalah dalam keluarga, masyarakat, atau orang lain. Dan ditanyakan apakah klien menggunakan obat tidur atau penenang atas anjuran dokter. Ditanyakan juga apakah ada gangguan pada kesadaran, fungsi kognitif. Ditanyakan juga apakah sering cenderung mengurung diri. Apabila lebih dari 1 jawabannya, berarti ada gangguan mental emosional dengan atau tanpa disertai kelainan organik. Selanjutnya itu ada GDS, Geriatric Depression Scale. Pemeriksaan ini digunakan untuk melakukan screening awal menggunakan depresi. Yang ketiga itu MMSE atau Mini Mental State Examination. Pemeriksaan ini digunakan untuk menilai fungsi kognitif global sebagai alat penapis demensia. Pada saat pemeriksaan perlu dipertimbangkan umur dan lama pendidikan. Selanjutnya itu ada pemeriksaan penunjang dilakukan sesuai dengan kebutuhan. Dari hasil pengkajian paripurna, selanjutnya lansia tersebut akan terbagi menjadi beberapa kelompok, yaitu lansia sehat dan mandiri, lansia sehat dengan ketergantungan ringan, lansia dengan ketergantungan sedang, lansia dengan ketergantungan berat. Lanjut, dan terakhir itu selanjutnya itu adalah lansia pasca rawat 2 minggu pertama, lansia memerlukan asuhan nutrisi, atau lansia yang memerlukan pendampingan atau memiliki masalah psikokognitif. Selanjutnya itu adalah pelayanan rehabilitasi medik untuk lanjut usia di puskesmas. Yang pertama itu adalah penilaian potensi rehabilitasi pasien lanjut usia, yaitu dilakukan penilaian kemampuan fungsional, dianamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, atau pemeriksaan penunjang lainnya, sehingga dapat ditegakkan diagnosis anatomi dan diagnosis etiologi. Selanjutnya itu ada proses rehabilitasi medik. Proses rehabilitasi medik pada lanjut usia berbeda dibandingkan dengan usia muda, walaupun diagnosisnya sama. Perbedaan yang paling jelas adalah pada target pencapaian keberhasilan, baik proses ataupun tingkat pencapaiannya. Pada lanjut usia, umumnya target capaian lebih rendah, serta kecepatan langkah tahapan rehabilitasi umumnya lebih lambat.
Rumah sakit lansia. Jadi di rumah sakit internasional itu ada rumah sakit khusus lansia, pelayanan kesehatan lansia di masyarakat berbasis rumah sakit. Itu membina lansia baik langsung maupun tidak langsung melalui pembinaan puskesmas di wilayah kerjanya. Transfer of knowledge. Layanan kesehatan lansia berbasis rumah sakit. Tingkat sederhana hanya menyediakan layanan poliklinik lansia. Tingkat sedang layanan diberikan selain poliklinik lansia juga siang terpadu atau day hospital. Ada tingkat tangkap itu ditambah bangsa lansia dengan penyakit akut. Ada tingkat paripurna ditambah dengan bangsal penyakit kronis. Prinsip penanganan rehabilitasi medik pada lansia yaitu penanganan berdasarkan penyakit yang mendasari, hindari komplikasi imobilisasi, memperlihatkan dan meningkatkan motivasi dan faktor psikologis. Berikan dorongan untuk mobilisasi dan cegah isolasi sosial. Selanjutnya itu ada Posbindu. Posbindu merupakan suatu wadah mandiri dalam pembinaan usia lanjut untuk memudahkan usia lanjut dalam mendapatkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Pelayanan kesehatan di Posbindu meliputi pemeriksaan kesehatan fisik dan pemeriksaan mental emosional. Selanjutnya itu ada KMS, suatu alat yang mencatat kondisi kesehatan pribadi usia lanjut, baik fisik maupun mental. Tujuannya sebagai alat pencatat dan pemantau untuk mengetahui lebih awal penyakit yang diderita atau deteksi dini atau ancaman masalah kesehatan yang dihadapi. Selanjutnya komponen Posbindu, yaitu pertama adanya proses kepemimpinan, terjadi proses perorganisasian, adanya anggota kelompok atau lansia dan kader, dan pendanaan. Jenis pelayanan kesehatan yang dapat diberikan pada lanjut usia sebagai berikut: pemeriksaan aktivitas sehari-hari, pemeriksaan status mental, status gizi, tekanan darah, HB, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan adanya protein dalam air seni, dan pelaksanaan rujukan ke puskesmas bila ada kelainan pada poin 1-7. Penyuluhan dilakukan dalam maupun di luar kelompok dalam rangka kunjungan rumah dan konseling kesehatan dan gizi sesuai dengan masalah kesehatan lansia. Selanjutnya kunjungan rumah oleh kader. Ada juga PMT penyuluhan, contoh menu makanan yang cocok bagi lansia. Selanjutnya ada kegiatan olahraga antara lain senam usia lanjut, gerak jalan santai, dan lain-lain. Selanjutnya sarana dan prasarana penunjang kegiatan Posbindu yaitu tempat kegiatan atau gedung ruangan, jadi memerlukan gedung, ruangan, atau tempat terbuka, meja dan kursi, alat tulis, buku pencatatan kegiatan atau buku register, dan kit usia lanjut yang berisi timbangan dewasa, meteran, pengukur tinggi, stetoskop, tensimeter, peralatan laboratorium sederhana, dan termometer. Dan juga KMS, Kartu Menuju Sehat Usia Lanjut, buku pedoman pemeliharaan kesehatan atau BPPK usia lanjut. Mekanisme pelaksanaan kegiatan Posbindu itu dilakukan sistem 5 meja. Meja pertama itu dilakukan pendaftaran. Jadi lansia itu pertama melakukan pendaftaran terlebih dahulu di meja pertama. Di meja kedua itu dilakukan pencatatan kegiatan sehari-hari yang dilakukan usila atau lanjut usia, serta penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan. Meja ketiga itu dilakukan pengukuran tekanan darah, pemeriksaan kesehatan, dan pemeriksaan status mental. Meja keempat itu dilakukan pemeriksaan oleh tim medis dan juga dokter. Meja kelima itu pemberian penyuluhan dan konseling. Bahan untuk mengevaluasi keberhasilan tingkat perkembangan kegiatan di Posbindu itu pertama frekuensi pertemuan atau pelaksanaan kegiatan selama 1 tahun, kehadiran kader, cakupan pelayanan kesehatan itu cakupan penimbangan berat badan dan tinggi badan, cakupan pemeriksaan laboratorium sederhana seperti urin dan darah atau HB, cakupan hasil pemeriksaan kesehatan, cakupan anggota yang ikut penyuluhan atau konseling. Selanjutnya kegiatan penunjang antara lain senam lansia, pengkajian, diskusi atau pertemuan ceramah, rekreasi, dan lain-lain. Dan tersedianya dana untuk menyelenggarakan kegiatan kelompok usia lanjut. Selanjutnya pelayanan di panti lanjut usia. Panti lanjut usia atau panti werda atau panti jompo adalah suatu tempat perkumpulan para lanjut usia yang dirawat dan diberi fasilitas serta
pelayanan yang memadai. Puskesmas yang di dalam wilayah kerjanya memiliki panti werda atau panti jompo atau panti lanjut usia harus melakukan pembinaan dan pelayanan kesehatan secara berkala ke panti tersebut. Selanjutnya, kunjungan ke panti itu dilakukan minimal 1 kali dalam sebulan. Kegiatan yang dilakukan pada saat kunjungan panti adalah penyuluhan kesehatan, senam atau latihan fisik, pemeriksaan kesehatan untuk deteksi dini penyakit, pemeriksaan laboratorium sederhana, pengobatan, konseling, rujukan apabila ada lansia yang sakit dan tidak bisa ditangani di puskesmas. Di samping kunjungan rutin 1 bulan sekali, petugas puskesmas dapat melakukan kunjungan sewaktu-waktu ke panti apabila diminta oleh pengelola panti sesuai dengan program atau kegiatan yang disusun oleh pengelola panti. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah pengucapan saat presentasi. Terima kasih.